Shalom, Sobat Masapot, dimanapun berada. Jumpa kembali dalam sesi sermon. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan untuk khotbah Minggu tanggal 5 Mei 2024. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersuka cita merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Sobat Masapot, firman Tuhan bagi kita untuk hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, Minggu Rogate, tertulis di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 11. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sobat Masapot, perikop Matius 7 ayat 1 sampai 11 ini merupakan satu bahagian dari khotbah di bukit. Jadi kita tahu bersama khotbah di bukit itu dimulai dari pasal yang kelima, Matius 5, hingga Matius 7. Jadi secara konteks kita melihat di sini bahwa Yesus mengajar dalam bentuk khotbah, memberikan penjelasan yang sangat terperinci terkait dengan kehidupan mengikut Kristus, bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan Yesus Kristus memberikan begitu banyak ajaran kepada para murid-murid dan orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang banyak yang kemudian mendengar khotbah Yesus di bukit. Nah, di dalam perikop Matius 7 ayat 1 sampai 11 ini, kita melihat ada dua bahagian besar dari teks kita. Yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ini berbicara tentang hal menghakimi. Sedangkan ayat 7 sampai ayat 11, bagian yang kedua, berbicara tentang doa. Jadi kita akan melihat di sini ada dua bahagian besar, yaitu tentang menghakimi dan tentang berdoa. Yang pertama, soal menghakimi. Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sobat Masapot, kata menghakimi dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu krino, yang artinya mudah menyatakan orang lain bersalah.
mudah menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Jadi dalam arti menghakimi ini adalah sifatnya begitu gampang, begitu mudah untuk menyatakan dosa kesalahan orang lain tanpa melihat bagaimana kehidupan pribadi kita. Lalu yang kedua, krino atau menghakimi ini juga berarti ingin menjadi eksekutor. Kita menganggap bahwa orang lain pantas untuk dihukum, pantas untuk dijatuhi hukuman, dan oleh karena itu kita menganggap diri kita sebagai penentu atau pemegang kendali keputusan atas hukuman terhadap orang lain. Nah, inilah yang kemudian dilarang oleh Tuhan Yesus. Yang Yesus berkata, jangan menghakimi, jangan membuat dirimu sebagai penentu, seolah-olah orang lain itu pantas untuk dihukum dan menganggap diri kita pantas untuk menghukum atau menjadi si eksekutor tadi. Nah, di sini Yesus berkata bahwa ketika kita menghakimi, maka akan ada ukuran yang dipakai untuk kita sebagai penghukum atau penghakim tadi, yang menghakimi tadi. Jadi kalau kita berani menghakimi atau berani menghukum orang lain, maka ukuran itu akan dipakaikan kepada kita. Lalu kemudian Yesus memasang satu analogi yang sangat menohok soal kemunafikan. Yesus berkata di sini tentang selumbar dan balok. Jadi Yesus berkata, bagaimana engkau dapat mengeluarkan balok dari matamu, dari selumbar dari matamu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui. Selumbar di mata saudaramu engkau ketahui, engkau lihat. Nah, ini Yesus mau katakan orang-orang munafik yang hanya melihat kesalahan orang lain, yaitu selumbar. Selumbar itu serpihan kayu yang dia bisa lihat di mata saudaranya, tapi balok, ya balok kayu tidak bisa dia lihat di matanya sendiri. Jadi orang munafik ini dalam terjemahannya, dalam pemahamannya adalah orang-orang yang mengenakan topeng. Jadi orang-orang yang memakai topeng, orang-orang yang ingin dipuji, tapi perbuatannya justru bertentangan dengan apa yang dia perlihatkan. Jadi itu makanya Yesus sangat menentang orang-orang yang munafik. Karena orang munafik ini seperti mengenakan topeng, tidak menjadi dirinya sendiri seperti itu. Nah, lalu di sini kita juga melihat di ayat 6, kita juga melihat bahwa Yesus berkata tentang hal yang kudus diberikan kepada anjing dan babi. Jadi di sini ada penekanan tentang anjing dan tentang babi. Jadi hewan yang pada saat itu memang dianggap pada konteks Yesus, ya, pada konteks orang Yahudi dianggap sebagai sesuatu yang atau benda atau hewan yang tidak kudus begitu, yang haram begitulah istilahnya. Jadi kenapa Yesus mengatakan jangan memberikan barang kepada yang kudus, kepada anjing, dan melemparkan mutiara kepada babi? Ini dua hal yang bertentangan. Jadi hal yang kudus, barang yang kudus, dan mutiara itu sama-sama barang yang penting, dan ini menyimbolkan firman atau pengajaran itu sendiri. Dan kedua hal ini tidak boleh diberikan kepada anjing dan diberikan kepada babi, karena dua hal tersebut akan ditolak. Kalau disebutkan di sini, anjing akan mengoyakkannya, sedangkan babi akan menginjak-injaknya. Jadi ini artinya Yesus mengatakan hati-hati dengan orang munafik dan orang yang memusuhi ajaran Kristus, ajaran Yesus, sehingga dua hal itu tadi menjadi peringatan Yesus kepada murid-murid dan orang-orang banyak yang mengikuti Yesus itu. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tentang berdoa. Nah, di sini di ayat 7 sampai ayat 8 ada 3 kata kunci
yang akan membawa kita dalam pemahaman tentang doa. Yang pertama, mintalah. Jadi kata mintalah ini sebenarnya adalah bernada kerendah hatian. Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang banyak, kepada para murid pada saat itu, ketika berdoa, maka harus didasari dengan kerendah hatian. Ketika meminta kepada Tuhan, harus meminta dengan hati yang benar-benar merendahkan diri, hati yang benar-benar meminta, memelas ya kepada Tuhan. Jadi kita jangan menganggap diri kita memaksa atau kita menganggap kita yang begitu uh, penting sehingga doa kita itu harus didengar oleh Tuhan, tapi kita harus dengan memelas, dengan benar-benar meminta dengan rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah ini menandakan sebuah tindakan yang aktif. Jadi usaha yang diikuti dengan sikap aktif. Jadi berusaha terus-menerus berkelanjutan, itulah sifat dari carilah. Jadi ketika berdoa juga harus disertai dengan tindakan yang aktif, bukan yang pasif. Kita boleh meminta kepada Tuhan, tetapi harus disertai dengan sikap yang aktif, usaha yang selaras dengan apa yang kita minta. Yang berikutnya, ketoklah. Ketoklah ini bernada dua hal. Yang pertama, kegigihan. Jadi, ketoklah artinya bila pintu diketok, belum dibukakan, ketok lagi, belum dibukakan, ketok lagi. Ini menandakan kegigihan serta ketekunan. Di dalam berdoa, jangan lupakan unsur kegigihan dan ketekunan. Jadi, Yesus mengajarkan kepada murid, ketika berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, harus menyertakan unsur kegigihan dan ketekunan. Lalu di ayat 9 sampai 11, Yesus memberikan sebuah gambaran kepada orang-orang pada saat itu tentang apa yang baik, apa yang dibutuhkan, apa yang diminta oleh orang-orang. Nah, ini mewakili kebutuhan hidup kita, roti dan ikan. Ya, roti dan ikan itu adalah dua hal penting bagi orang Yahudi, itu menjadi bahan pokok, bahan makanan pokok mereka. Sehingga Yesus mau berkata, ketika ada yang minta roti, tidak mungkin diberikan batu. Ketika ada yang minta ikan, maka tidak mungkin diberikan ular. Jadi Yesus mau mengajarkan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Jadi apa yang kita minta itu Tuhan telah lebih dahulu tahu apa yang paling kita butuhkan dan apa yang baik atau yang terbaik bagi kita. Nah, Sobat Masapot, apa yang bisa kita refleksikan dari perikop kita sesuai dengan topik minggu, yaitu rogate, dan juga yang menjadi itu menjadi nama minggu, rogate, dan juga topik minggu kita, semua yang meminta akan menerima. Ini menandakan bahwa Tuhan berkata kepada kita semua terkait dengan realitas kehidupan kita. Yang pertama soal hubungan antar sesama, yaitu soal menghakimi. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa bukan berarti kita tidak boleh mengkritik, ya silakan mengkritik yang membangun, tapi jangan kita terjebak kepada penghakiman yang sepihak. Ketika kita merasa pantas untuk menghakimi orang lain, menyatakan orang lain itu bersalah, meskipun dia bersalah sendiri, ingat perkataan Yesus, siapa yang tidak berdosa, merasa dia tidak berdosa, dia yang pertama sekali melempar batu kepada perempuan ini. Nah, ini mau mengatakan kepada kita, sekaligus menjadi sebuah ajaran bagi kita, boleh memberikan kritikan yang membangun, tetapi jangan terjebak untuk menyatakan diri kita yang paling benar, paling suci, menjadi orang munafik yang memakai topeng itu, sehingga kita
terjebak kepada penghakiman yang sepihak tadi. Tapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kita semua, dan kalaupun kita mendapati teman-teman kita, saudara-saudara kita dalam keadaan bersalah, maka baiklah kita mendoakannya dan kita memberikan dukungan kepada dia supaya dia bangkit dari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Lalu tentang doa, nah ini menjadi refleksi bagi kita bahwa setiap orang Kristen tentu tahu arti doa dan sehari-hari telah berdoa. Tapi ada satu hal penting yang mungkin kembali diingatkan kepada kita bahwa doa itu adalah hak dari Tuhan. Jawaban doa itu adalah hak dari Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita tahu bahwa sudah tersedia jawaban bagi kita. If God answer your prayer, He is increasing your faith. Jika Tuhan menjawab doa saudara, maka itu berarti Tuhan sedang meningkatkan iman. Jadi jangan sombong, jangan merasa hebat ketika doa dijawab, ketika doa dikabulkan, tapi Tuhan sedang meningkatkan iman supaya iman kita semakin teguh, semakin tekun berdoa. But if God delay your prayer, He is increasing your patience. Bila Tuhan menunda atau dia berkata tunggu dulu atas doa kita, maka itu berarti Tuhan sedang meningkatkan kesabaran kita. Jadi apakah saudara tetap sabar ketika Tuhan berkata tunggu dulu, mungkin next month, next year, atau mungkin Tuhan berkata bukan sekarang, bukan saat ini, itu berarti saudara, kita semua diajarkan untuk lebih bersabar, lebih berserah kepada Tuhan. Yang terakhir, bila Tuhan berkata no, if God answer no, He has something better for you. Bila Tuhan berkata tidak, Tuhan tidak menjawab doa kita, dia berkata bukan itu, maka itu berarti Tuhan sedang menyiapkan atau Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk saudara, untuk kita semua. Maka dengan seluruh jawaban itu tadi, itu kembali memberikan kita pemahaman yang tepat, yang benar ketika kita berdoa, bahwa doa kita memang harus disertai dengan penyerahan diri. Itulah rogate, berdoa yang disertai dengan penyerahan diri, dan tentunya doa itu juga berperan mengubah kita supaya kita berdoa tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi bukan kehendak kita yang harus terjadi, kita paksakan terjadi, tetapi doa itu juga mengubahkan kita supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kita. Demikian Sobat Masapot, renungan untuk hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Semoga poin-poin penting yang bisa saya sampaikan berguna untuk sobat-sobat Masapot, baik yang mempersiapkan khotbah atau yang lebih mendalami lagi mendengarkan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 1 sampai 11. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang hal menghakimi dan hal berdoa. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berkembang serta berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah sobat-sobat Masapot dimanapun mereka berada, agar kiranya semakin bertekun dalam doa, bertekun dalam mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Sobat Masapot sudah menyaksikan channel ini. Sampai jumpa di Masapot yang berikutnya, sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.